Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pendukung keputusan dosen terbaik. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sriwidiastuti dan dua teman saya yaitu Komang Jepri Kusumajaya dan Komang Yudiantara. Sistem pendukung keputusan sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur ataupun tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Ada 6 tahap pengambilan keputusan secara umum. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, pemilihan metode, pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut, mengimplementasikan model tersebut, mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada, dan melaksanakan solusi terpilih. Dalam sistem pendukung keputusan yang telah kami analisa, mengambil metode weight product. Weight product menggunakan teknik perkalian menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan atribut bobot yang bersangkutan. Kami berlanjut ke analisis sistem yang dikembangkan. Jadi jika user setelah melakukan login sebagai mahasiswa atau LPPM atau pimpinan, user akan diarahkan ke halaman mengisi kuesioner. Jadi di kuesioner tersebut terdapat beberapa kriteria yang dinilai untuk mengambil seorang dosen terbaik. Ada 5 kriteria, yaitu kriteria kehadiran dosen, kriteria kedisiplinan dosen, kriteria penguasaan materi, kriteria pelaksanaan praktikum, dan kriteria penguasaan kelas. Jadi setelah user mengisi beberapa pertanyaan yang terdapat di kuesioner tersebut, maka sistem akan mengkalkulasikan jawaban dan memilih 3 teratas dosen terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudi mengenai gambaran umum sistem. Baik, perkenalkan nama saya Komang Yudiantara, NIM 1915051055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari SPK. SPK merupakan sistem yang dibangun untuk membantu dalam menilai kinerja dosen dengan berbasis web. Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu perguruan tinggi dalam memberikan promosi kepada dosen yang dianggap memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama harus dilakukan untuk melakukan pemilihan adalah user harus melakukan login terlebih dahulu yang akan diarahkan pada form login. Form login ini bertujuan dalam pengelolaan data dosen berprestasi yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Dan juga data alternatif dosen berprestasi dan data pengambil keputusan. Pertama-tama di sini user diminta untuk memasukkan username terlebih dahulu. Selanjutnya user diminta untuk memilih untuk login sebagai mahasiswa, dosen, pimpinan, ataupun LPPM. Jika user memilih login sebagai mahasiswa, pimpinan, LPPM, dan dosen yang tidak ada dalam daftar pilihan, maka akan diarahkan pada halaman isi kuesioner. Sedangkan user yang memilih login sebagai
dosen yang ada pada daftar pilihan, maka akan diarahkan ke halaman isi biodata. Di sini user harus memilih dosen mana yang akan ia nilai. Baik, setelah masuk pada halaman penilaian, di sini terdapat beberapa kriteria yang dapat user nilai. Yang pertama ada kriteria kehadiran dosen, kriteria kedisiplinan dosen, kriteria penguasaan materi dosen, kriteria pelaksanaan praktikum, dan kriteria penguasaan kelas. Setiap kriteria ini dapat dinilai dengan memilih skala rating yang sudah ditentukan, mulai dari sangat kurang hingga sangat baik. Setelah semuanya dipilih dan user menekan enter atau submit, maka sistem akan mengumpulkan dan mengakumulasikan data yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pemilihan dosen terbaik. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan laporan hasil penilaian dosen terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan pengguna dari sistem ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional. Di sini kebutuhan fungsional terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada admin, yang kedua ada peserta, dan ada responden. Nah, untuk admin, pada sistem ini, admin dapat memasukkan kriteria penilaian yang disediakan ke dalam sistem. Admin dapat mengakumulasikan nilai setiap kriteria pilihan sehingga pemilihan dosen terbaik lebih akurat. Dan selanjutnya ada admin dapat mengatur sistem untuk menampilkan laporan hasil dosen terbaik setelah penilaian berakhir. Admin dapat mengatur sistem untuk menampilkan daftar pilihan dosen terbaik. Sedangkan untuk peserta, peserta dapat melakukan pendaftaran pada sistem. Peserta dapat melihat hasil pemenang dosen terbaik. Sedangkan untuk responden dapat melakukan penilaian atau mengisi kuesioner yang sudah diberikan pada sistem. Responden dapat melihat pengumuman pemenang dosen terbaik. Selanjutnya, untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama, sistem ini dibuat mudah untuk dijalankan pada berbagai browser. Sistem ini dibuat mudah untuk dijalankan pada berbagai platform. Sistem ini dilengkapi dengan form login sehingga dapat meningkatkan keamanan sistem dan menghindari terjadinya kecurangan pada saat pemilihan.
Sistem ini juga dibuat mudah dengan antarmuka yang mudah dipahami, sehingga tidak menyulitkan pengguna dalam penggunaannya. Sistem ini juga dapat mendukung penggunaan dalam skala besar. Baik, sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Komandi Kusumajaya dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi dan penggunaan SPK dosen terbaik, proses bisnis dan arsitektur dari sistem pengambil keputusan dosen terbaik. Nah, untuk yang pertama yaitu cara instalasi. Jadi untuk instalasinya saya menggunakan sistem yang sudah dibuatkan oleh Rawatek. Itu saya ambil dari GitHub Rawatek garing SPK dosen. Jadi di sini itu sudah lengkap, sudah termasuk dengan database-nya juga. Jadi saya di sini bisa download atau clone. Di sini saya download. Nah, setelah saya download, di sini saya ekstrak file downloadnya. Nah, dikarenakan SPK dosen ini menggunakan PHP dan database dari MySQL, jadi di sini kita memerlukan sebuah web server dan database management system. Jadi saya di sini menggunakan XAMPP tentunya. Nah, sebelum itu pastikan XAMPP-nya sudah menyala untuk server dan juga database-nya. Di sini sudah running. Kemudian hasil ekstrak tadi saya copy ke dalam file instalasi XAMPP saya, di mana folder instalasinya saya simpan di website XAMPP dan di sini di htdoc. Nah, setelah di copy, saya rename untuk namanya menjadi SPK dosen saja, tidak isi master, karena nanti ini akan berpengaruh pada link dari beberapa rep dari sistemnya sendiri. Nah, untuk menjalankannya saya di sini bisa tulis localhost, terus nama foldernya SPK dosen. Nah, di sini terdapat error, yang dimana error itu disebabkan oleh MySQL. Sistem ini masih menggunakan MySQL, yang dimana driver dari MySQL ini sudah tidak disupport oleh PHP. Jadi di sini saya ubah semua file yang menggunakan driver MySQL itu seperti pada halaman koneksi itu menggunakan driver dari MySQL Connect, itu saya ubah menjadi MySQLi. Begitupun dengan file-file lainnya. Jadi di sini saya sudah mengubahnya, saya sudah membuatkan file yang sudah diubah. Nah, untuk filenya sendiri itu saya sudah ubah sebelumnya. Jadi ini merupakan beberapa file yang sudah saya ubah
drivernya menjadi MySQLi, dan sekarang jika dicoba itu udah bisa berjalan websitenya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri mungkin saya jelaskan sama dengan proses dari bisnis SPK dosen terbaik. Nah, di sini sudah ada bagaimana diagram bisnis dari SPK dosen terbaik yang sudah berjalan dahulu, atau ini cara tradisional sebelum menggunakan sistem informasi. Nah, untuk caranya sendiri itu kan dulu pihak perguruan tinggi itu membuat formulir pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian formulir pendaftaran yang masih menggunakan kertas ini itu dibagikan kepada dosen. Nah, untuk selanjutnya setelah dibagikan kepada dosen, nanti dosen akan mendaftar sebagai peserta dari dosen terbaik. Nah, setelah mengumpulkan formulir pendaftaran, itu kemudian perguruan tinggi itu melakukan pengumpulan data dari dosen-dosen. Nah, setelah pengumpulan datanya, setelah semua pengumpulan data, kemudian itu diverifikasi data-data yang benar. Nah, setelah itu kemudian baru dibuatkan formulir penilaian, yang mana nanti formulir penilaian ini akan diberikan ke responden, di mana responden ini termasuk mahasiswa, itu ada pimpinan dan juga LPPM. Nah, selanjutnya nanti responden akan memberikan tanggapan atau mengisi kuesioner yang sudah diberikan. Terus perguruan tinggi itu mendata ulang lagi semua kuesionernya, dan kemudian itu menghitung penilaiannya secara manual dan membuat pengumuman hasil pemenang dari dosen terbaik. Nah, sedangkan jika setelah menggunakan sistem itu, perguruan tinggi atau administrator itu tinggal membuka pendaftaran peserta dosen, kemudian melakukan pendaftaran pada sistem informasi. Dosen melakukan pendaftaran pada sistem informasi. Nah, kemudian perguruan tinggi itu tinggal memverifikasi data pendaftaran dan membuka form penilaian. Setelah itu, mahasiswa pimpinan dan LPM login ke dalam sistem untuk melakukan penilaian atau mengisi kuesioner. Kemudian nanti di dalam sistem itu terdapat sistem hitung otomatis untuk menghitung hasil dari kuesioner yang telah diberikan, dan juga di sana sudah langsung rankingan. Nah, setelah itu administrator itu tinggal menampilkan halaman pengumuman yang sudah tersedia pada sistem. Nah, untuk penerapannya seperti yang sudah tadi, itu pertama perguruan tinggi atau administrator itu membuka pendaftaran peserta atau dosen terbaik. Jadi di sini administrator akan login sebagai admin pada sistem. Nah, setelah login, administrator akan menyalakan form pendaftaran peserta di sini. Nah, untuk selanjutnya dosen akan login sebagai dosen di sini. Dimana untuk username dari sistem ini sudah disediakan 5 jenis dosen, 5 username dosen. Ada dosen 1, dosen 2, dan sampai 5. Nah, di sini dosen akan mengisi data-data, di mana ini username dan nama dosen itu tidak bisa diganti. Yang bisa diganti hanya alamat, pendidikan, dan gelar. Nah, untuk selanjutnya setelah klik daftar di sini, nanti administrator akan menghidupkan dari penilaian kuesioner. Di sini sudah aktif, sehingga mahasiswa atau responden yang lainnya itu bisa login di sini untuk mengisi kuesioner yang sudah ada atau yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, di sini tinggal pilih dosen. Setelah dipilih dosen,
nanti kita akan mengisi kuesioner. Di sini kebetulan kuesionernya sudah diisi, jadi ini bisa di enter. Nah, setelah itu administrator di sini akan melakukan penghitungan pada nilai. Nah, ini merupakan data dari peserta yang mengikuti dosen terbaik. Kemudian data kriteria itu adalah cara sistem untuk menentukan bobot dari penilaian. Nah, untuk perhitungan sendiri itu ada di navbar perhitungan. Kemudian di sini karena beberapa sudah diisi semua, jadi di sini tinggal hitung, maka akan keluar bobot dari nilainya, hasil perhitungannya, kemudian ada perankingannya di sini. Nah, setelah perankingan ini, administrator tinggal menghidupkan pengumuman pemenang di sini. Tinggal disimpan. Nah, kemudian dari halaman awal ini dari halaman awal itu akan ada navbar baru, yaitu pengumuman pemenang. Nah, ketika diklik itu akan kelihatan pemenang dari dosen terbaik. Di sini ada ranking 1, 2, dan 3. Itu akan kelihatan NIP, nama, dan juga jabatannya. Nah, itu merupakan cara penggunaan dari SPK dosen terbaik dan juga proses bisnis. Nah, untuk analisanya, untuk kebutuhan penggunanya sendiri itu bisa dilihat pada use case berikut, di mana itu terdiri dari 4 aktor, 4 aktor dan juga satu 5 aktor, terdiri dari 5 aktor, yang dimana itu ada mahasiswa, pimpinan, LPM, dosen, dan admin. Mahasiswa, pimpinan, dan LPM di sini berperan sebagai responden dari kuesioner, sedangkan dosen di sini itu berperan sebagai peserta dari dosen terbaik. Nah, sedangkan admin ini berperan sebagai pengelola dari sistemnya. Nah, itu untuk kebutuhan dari pengguna, dan untuk setiap dari pengguna itu memiliki hak akses yang berbeda, di mana admin itu memiliki akses yang sangat penuh. Mereka dapat mengedit data dari peserta, mendelete peserta, mengaktifkan atau menonaktifkan pendaftaran, pengumuman, dan juga admin juga bisa menghitung nilai dan sebagainya. Jadi admin memiliki hak akses yang penuh pada sistem. Kemudian di sini peserta itu memiliki akses untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dari dosen terbaik. Jadi di sini peserta merupakan seorang dosen. Nah, untuk responden atau mahasiswa, pimpinan, dan LPPM itu dapat melakukan pengisian kuesioner dan juga melihat pengumuman hasil pemenang dari dosen terbaik. Nah, untuk arsitektur teknologinya sendiri, karena ini merupakan sistem yang berbasis website, jadi di sini kita memerlukan sebuah server atau web server, yang dimana server ini akan terkoneksi langsung ke dalam database yang dapat dikelola oleh administrator secara langsung. Sedangkan untuk responden dan juga peserta itu akan terhubung melalui koneksi internet yang sudah menggunakan pengaman atau firewall.